بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أسود بن عامر حدثنا شعبة بن الحجاج عن قتادة عن أبي نضرة عن قيس قال قلت لعمار dari Qais beliau berkata saya pernah bertanya kepada Ammar ibn Yasir ara'aytum sani'akum hadha alladhi sana'tum fi amri Ali ara'aytum sani'akum bagaimana tentang perbuatan kalian yang kalian lakukan dengan Ali bin Abi Thalib ara'yan ra'aytumuhu aw syai'an ahidahu ilaikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah ini adalah pendapat kalian atau sesuatu yang pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janjikan. Ya, ini yang menjadi pertanyaan mereka. Maksud daripada kalimat ini keberadaan Ammar bin Yasir ketika perang Siffin, di mana pada saat perang Siffin ini adalah perang fitnah di antara kaum muslimin, pasukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan Ali bin Abi Thalib sebagai Amirul Mukminin yang sah, yang memusatkan kekuasaannya Daulah Islamiyah di Irak, sedangkan Muawiyah bin Abi Sufyan adalah sebagai gubernur Irak, gubernur Syam, Suriah dan sekitarnya, yang tidak mau taat kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Faktornya karena unsur kesalahfahaman. Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, di mana Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai gubernur Syam yang diangkat oleh Utsman bin Affan, ditambah lagi dia ada hubungan kerabat dengan Utsman bin Affan, sama-sama dari Bani Umayyah. Muawiyah dari Bani Umayyah, Utsman dari Bani Umayyah. Terbunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di dalam rumahnya, di dalam istananya di Madinah, dalam keadaan dibiarkan oleh ahlul Madinah. Itu di pikiran Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum ajma'in. Kita harus mengucapkan radhiyallahu anhum ajma'in, karena manusia enggak ada yang sempurna. Terbunuh Utsman bin Affan di dalam rumahnya, di istananya di Madinah, dan di tengah-tengah lingkungan para sahabat, sehingga Muawiyah bin Abi Sufyan salah faham dengan kejadian ini, menyangka bahwasanya ahlul Madinah sengaja membiarkan Utsman bin Affan terbunuh dan tidak ada perlindungan sama sekali dari sahabat. Ali bin Abi Thalib tidak melindungi para pasukan-pasukan yang selama ini menjadi pasukan perang di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, tidak melindungi. Sementara Utsman bin Affan dibunuh oleh pemberontak dari Irak, dari Mesir sebagiannya. Ahlul Madinah
seakan ada unsur kesengajaan membiarkan Utsman bin Affan untuk dibunuh. Dan wajar memang pemikiran Muawiyah bin Abi Sufyan, apalagi setelah Ahlul Madinah membaiat Ali bin Abi Thalib, sehingga Muawiyah bin Abi Sufyan tambah buruk sangka bahwasanya memang ini adalah unsur kesengajaan supaya kalian membaiat Ali bin Abi Thalib. Namun hakikatnya bukan seperti yang diduga oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, kata Syekhul Islam, melainkan yang melarang para sahabat untuk melindungi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah Utsman bin Affan sendiri. Para sahabat ingin melindungi, ingin berperang, ingin membela kehormatan mereka, kaum Amirul Mukminin tidak mungkin dibunuh di negeri kita. Tetapi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu melarang. Bahkan Abu Hurairah datang dengan pedangnya di depan Utsman bin Affan, ingin melindungi, ingin mempertaruhkan nyawa. Utsman bin Affan melarang. Ansyadtukallah lamma wada'ta sayfak. Saya mengingatkan kamu atas nama Allah, letakkan pedangmu wahai Abu Hurairah. Semua apa sekarang? Mau melindungi, sementara Amirul Mukminin Utsman bin Affan melarang, enggak usah. Memang dia sudah ingin mati syahid. Memang dia sudah bermimpi semalam bertemu, diundang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama sudah dikabarkan oleh Rasulullah sebelumnya. Sebelum Rasulullah meninggal, Abu Bakar meninggal, Umar meninggal. Ketika mereka berada di atas bukit Uhud, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman berada di atas bukit Uhud. Bukit Uhud goncang. Rasulullah menghentakkan kakinya dan mengatakan, "Utsbut Uhud, ma 'alaika illa rasulun wa siddiqun wa syahidan." Wahai Uhud, tenanglah engkau. Yang di atasmu ini adalah Rasulullah, Siddiq, dan dua orang yang bakal mati syahid. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu semalam bermimpi diundang oleh Rasulullah untuk makan bareng. Diundang oleh Rasulullah makan bareng dengan Abu Bakar, dengan Umar, sehingga beliau tambah kangen, tambah rindu dengan Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Maka ketika dia datang para pemberontak, dia manfaatkan. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, biarkan, toh mereka mengincar saya. Saya tidak ingin terjadi pertumpahan darah di Madinah. Saya tidak ingin melihat darah-darah kalian mengalir hanya karena membela saya. Para sahabat pasrah. Mereka mau melindungi Utsman bin Affan, sementara Utsman bin Affan radhiyallahu anhu melarang mereka. Mereka hanya pasrah. Mau apa lagi? Tetapi Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu wa ardhah, wajar dia kemudian salah faham. Sehingga ketika gubernur yang diangkat oleh Ali bin Abi Thalib untuk ke Syam menggantikan Muawiyah bin Abi Sufyan, ditolak oleh Muawiyah. Ditolak, dipulangkan dalam keadaan Muawiyah bin Abi Sufyan sudah berhasil mengkondisikan Ahlu Syam untuk semua berpihak dan melindungi Utsman bin Affan, Abu Muawiyah, termasuk para sahabat yang mulia Amr bin al-As dan beberapa tokoh-tokoh sahabat. Berhasil Muawiyah bin Abi Sufyan mengkondisikan Ahlu Syam sehingga semua berpihak kepada dia, dan mereka mengutuk Ahlul Madinah. Kalau memang kalian tidak mampu untuk berperang, tidak mampu untuk melindungi Amirul Mukminin, kenapa kalian tidak mengirim surat? Kenapa kalian tidak mengirim orang ke saya untuk saya kirimkan pasukan? Ahlu Syam jagoan perang dari zaman dahulu. Saya akan kirimkan pasukan semau kalian. Kalau memang kalian tidak mampu melindungi Utsman bin Affan. Tetapi sekali lagi faktornya karena salah faham. Namun dari situ kemudian akhirnya meledaklah perang Siffin setelah perang Jamal. Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, meletus perang Jamal.
antara pasukan Aisyah radhiyallahu anha dan pasukan Ali bin Abi Thalib. Mereka sama-sama ke Irak membentuk pasukan. Aisyah membuat pasukan, Ali membentuk pasukan dengan tujuan yang sama, ingin mencari orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman bin Affan. Dan kemudian disusupin dari pasukan Aisyah, disusupi dari pasukan Ali bin Abi Thalib, disusupi oleh orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan ini, karena mereka merasa kalau dua pasukan ini bersatu maka kita akan dihabisi, sehingga disusupi. Sebagian menyusup di pasukan Ali, sebagian menyusup di pasukan Aisyah. Kemudian mereka menciptakan konflik sehingga terjadilah perang saudara yang disebut dengan perang Jamal, yakni perang onta, yakni ontanya Aisyah radhiyallahu anha yang mengomandoi perang. Setelah selesai perang, maka Aisyah radhiyallahu anha oleh Ali bin Abi Thalib sebagai menantu tiri dipersiapkan kembali dan dipulangkan di Madinah dengan pengawalan ketat oleh beberapa orang yang amanah. Setelah itu meretuslah perang Siffin yang cukup lama, selama 6 tahun, selama kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Berakhir perang Siffin dengan meninggalnya Ali bin Abi Thalib setelah ahlul Iraq membaiat Al-Hasan ibn Ali bin Abi Thalib. Kemudian Al-Hasan ibn Ali bin Abi Thalib berangkat ke Syam untuk melanjutkan perang seperti biasa. Namun ternyata sesampainya di Syam, Al-Hasan ibn Ali mengirim kurir untuk menemui Muawiyah, saya datang untuk menyerahkan baiat kepada anda. Dia tidak untuk mencegah, melindungi darah kaum muslimin. Makanya jangan heran kalau orang Syiah lebih banyak menyanjung Husain daripada Hasan. Ini diantara dosanya menurut mereka. Padahal ini adalah berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Al Hasan masih kecil, Rasulullah pernah mencium hidungnya dan mengatakan, "Inna ibni hadza sayyid wa sayuslihu Allahu ala yadayhi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin." Anakku ini bakal menjadi sayyid dan Allah akan mendamaikan di tangannya dua kelompok besar muslim yang bertikai. Dan itu terwujud setelah Ali bin Abi Thalib meninggal. Ahlul Iraq membaiat Ali bin Abi Thalib, membaiat Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Namun setelah sampainya di Syam, Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib menyerahkan baiat kepada Muawiyah. Saya datang untuk baiat, bukan untuk perang. Dan Muawiyah bin Abi Sufyan dengan lapang dada, dengan sangat gembira ahlu Syam, dengan sangat gembira menyambut keinginan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, sehingga berakhir masa khilafah an-nubuwah dan berjalanlah masa kerajaan. Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu termasuk Muslim yang pertama kali masuk Islam, yang sempat mengalami penyiksaan dari kaum musyrikin. Bahkan ayah dan ibunya dibantai, dibunuh di depan matanya. Ketika awal Islam, Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu ketika itu berada di pasukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ardhah, dan dibunuh oleh Abul Ghadiyah. Juga sahabat dibunuh oleh Abul Ghadiyah, dan dia ketika itu berada di pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Sehingga banyak nas-nas seperti ini diantaranya menunjukkan bahwa yang benar adalah Ali bin Abi Thalib, tetapi tetap kita tidak boleh mencela mereka. Yang benar adalah Ali bin Abi Thalib. Dalam konflik ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Waiha Ammar taqtuluhul fi'atul baghiyah." Celaka Ammar, engkau akan dibunuh oleh kelompok pemberontak. Qatilu Ammar finnar. Pembunuh Ammar dalam neraka. Ini ancaman karena sahabat semuanya masuk surga radhiyallahu anhum mardu'an. Tapi ancaman, artinya dari nas-nas ini semua menunjukkan bahwa
yang benar dalam konflik itu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tetapi sekedar kita tahu yang benar. Umar bin Abdul Aziz ketika ditanya tentang konflik ini, beliau menjawab radhiyallahu anhu wa ardhah, tilka dima'un tahharallahu anna aydiyana falnutahhir lisanana minhum. Beliau menjawab, itu adalah darah-darah yang Allah telah sucikan tangan-tangan kita dari mereka. Artinya kita tidak terlibat dalam konflik berdarah itu, maka jangan sampai lisan kita terlibat. Allah sudah mensucikan tangan kita dari konflik berdarah itu, maka jangan sampai lisan kita libatkan dari konflik itu. Artinya sekedar tahu yang benar Ali bin Abi Thalib, tetapi tanpa mengutuk semuanya radhiyallahu anhu maradu'an. Muawiyah bin Abi Sufyan dapat pahala dengan ijtihadnya, Ali bin Abi Thalib dapat pahala dengan ijtihadnya, dan semuanya radhiyallahu anhu maradu'an. Ammar bin Yasir, kita kembali kepada hadis ini, berada di pihak atau di pasukan Ali bin Abi Thalib dan akhirnya terbunuh dalam perang Siffin itu. Dibunuh oleh Abul Ghadiyah, juga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan munafik apalagi kafir, sahabat. Makanya di dalam usul fikih dikatakan bahwa yang merupakan hujjah itu adalah ijma'nya para sahabat, bukan sahabatnya. Kalau sahabat berkata, kalau sahabat berbuat, itu bukan hujjah. Yang hujjah itu adalah kalau ijma'nya para sahabat. Kalau para sahabat ijma', itu berarti termasuk hujjah. Tapi kalau individu mereka bukan hujjah, karena tidak ada yang maksum. Manusia tidak ada yang maksum. Kemudian Al-Qais bertanya kepada Ammar bin Yasir, qultu li Ammar ara'aytum sani'akum hadha alladhi sana'tum fi amri aliyin ara'yan ra'aytumuhu aw syai'an ahidahu ilaikum Rasulullah. Qais kemudian bertanya kepada Ammar bin Yasir dalam konflik seperti ini, wahai Ammar, apa yang kalian lakukan dengan membela Ali bin Abi Thalib? Kalian berhadapan dengan Muawiyah. Ini semata-mata pendapat kalian, ijtihad kalian, atau memang ada janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kalian membela Ali bin Abi Thalib? Penasaran mereka. Kalau memang ini adalah janji dari Rasulullah, ya saya ikut. Tapi kalau cuma sekadar ijtihad, ya saya nggak mau ikut-ikutan. Banyak sahabat yang terlibat, namun banyak juga sahabat yang uzlah pada saat itu. Ibnu Abbas, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Mas'ud, Abu Dzar bahkan lebih memilih mematahkan pedangnya. Mereka banyak yang mengungsi, mencari tempat pengungsian, nggak mau terlibat dalam konflik berdarah. Namun sebagian sahabat ikut terlibat, termasuk diantaranya Amr bin al-As, juga kemudian Ammar bin Yasir dan beberapa sahabat. Qala, dan Muawiyah bin Abi Sufyan enggak pernah mau melayani tantangan Ali bin Abi Thalib, karena ngerti Ali bin Abi Thalib dari zaman dahulu enggak pernah kena sabetan pedang setiap ditantang oleh kaum musyrikin. Udah daripada mati mending enggak usah aja. Subhanallah, satu kelebihan mereka. Antum buka sejarah. Dalam kondisi konflik berdarah seperti itu, tidak ada satupun ucapan-ucapan lesan, makian, celaan, tidak ada sama sekali. Apalagi kalau dalam bahasa kita itu tahdzir. Ali bin Abi Thalib menjelekkan Muawiyah, pasukan Ali bin Abi Thalib memaki Muawiyah, memaki kejelas, tidak ada sama sekali. Muawiyah bin Abi Sufyan memaki Ali bin Abi Thalib, menjelekkan Muawiyah, pasukan menjelekkan Ali dan pasukan, enggak ada sama sekali. Subhanallah, lisan terjaga. Jadi memang konflik tapi sebatas, ya sebatas konflik itu aja. Enggak kayak kita.
Kalau sudah sedikit konflik agama, bumbu apa namanya atas nama agama, tapi dibumbui dengan dendam pribadi, dengan bapernya, masalah sedikit menjadi besar, salam pun gak dijawab, ketemu pun gak salam, ketemu pun buang muka. Apa dosanya dan apa hubungannya? Tapi karena apa? Ya itu tadi, masalah sedikit di atas namakan agama, dibumbui dengan karakter kita orang Indonesia terlalu baper. Terlalu, ada ikhwan yang nanya di suatu daerah lagi konflik di yayasannya, ini kenapa Ustadz kok bisa begini? Apa niat kurang ikhlas atau bagaimana? Bukan. Kalau masalah niat kurang ikhlas, insya Allah kita semua ikhlas. Enggak ustadznya, enggak orang yayasannya, semuanya insya Allah ikhlas. Niat dari awal untuk membangun yayasan, untuk ini semua dalam rangka dakwah, niatnya ikhlas insya Allah semua kita. Siapa Ustaz itu? Baper. Itulah orang Indonesia. Baper kita. Jadi gampang tersinggung, gampang sakit hati, gampang kecewa. Jadi memang kita ini perlu, ikhwan ini perlu latihan mentalnya tentara itu. Baper. Salah dikit kamplengin itu. Mau apa? Mau tersinggung jadi tentara nggak bakal jadi. Kita ini terlalu baper kadang. Jadi itulah keindahannya, subhanallah. Mereka perang-perang sebatas konflik, sebatas menegakkan kebenaran. Lisan terjaga. Siang perang, mereka sholat malam, malam sholat malam. Dia pihaknya Muawiyah sholat malam, pihaknya Ali bin Abi Thalib sholat malam. Zikir pagi dijaga, mau tidur tetap doa, tetap zikir, subhanallah, sehingga lisan terjaga. Kemudian kalau si Ammar bin Yasir ditanya, wahai Ammar, kalian membela Ali bin Abi Thalib, apakah ini adalah pendapat kalian, murni ijtihadnya kalian, atau pernah ada wasiat dari Rasulullah? Qala Ammar, maka Ammar pun berkata, ma ahida ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an lam ya'haduhu ila an-nasi kaffatan. Kata Ammar bin Yasir, Rasulullah tidak pernah berwasiat kepada kami sesuatu yang rahasia di luar wasiat beliau kepada semua manusia, enggak pernah. Apa yang kalian dapat dari wasiat-wasiatnya Rasulullah, yaitu pula yang diwasiatkan kepada kami para sahabat. Enggak ada sesuatu yang Rasulullah rahasiakan khusus untuk kami para sahabat, enggak ada. Walakinna Hudzaifah akhbarani anin nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Hudzaifah ibn al-Yaman pernah bercerita kepada saya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fi ashabi 12 munafiqan, di tengah-tengah sahabatku ini ada 12 orang munafik. Kata para ulama, Rasulullah tidak mengatakan min ashabi, dari sahabatku. Beliau mengatakan fi ashabi. Bedanya apa kalau fi dengan min? Kalau min itu artinya dari kalangan sahabatku, berarti sahabat, dan itu enggak mungkin. Tetapi Rasulullah mengatakan fi ashabi, di sahabatku, artinya orang yang menyusup, melebur. Kata Imam An-Nawawi, artinya yang berpura-pura, dan itu yang lebih tepat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan tentang iblis fil malaika. Iblis itu di dalam malaikat, komunitas malaikat, bukan dari komunitas malaikatnya, tapi dia di dalam komunitas malaikat. Maka salah kalau ada orang mengatakan iblis itu berarti dari jenis malaikat yang berkhianat. La. Anda baca dalam surat Al-Kahfi, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Iblis adalah dari bangsa jin dan dia kafir, ingkar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak salah kalau orang menuduh sahabat juga ada yang munafik karena hadis Rasulullah, inna fi ashabi 12 munafiqan. La, kamu salah faham hadisnya. Karena Rasulullah tidak mengatakan min ashabi, tapi fi ashabi. Naam. Jadi kita juga enggak terima kalau ada orang yang ngaji di sini, taklim di sini, terus kalau dia salah, wah itu enggak, belum tentu. Karena tidak semua. Fi ashabi, ini komunitasnya para sahabat, ada sebagian orang menyusup
di tengah-tengah sahabat sehingga terlihat dia ini adalah sahabat. Makanya Rasulullah mengatakan fi ashabi bukan min ashabi. Masya Allah, itu keindahan lughah. Fi ashabi isna asyara munafiqan, 12 orang munafik. Fihim thamaniyatun, di antara mereka ada 8 orang la yadkhulunal jannah, tidak akan pernah masuk surga, hatta yaljal jamalu fi sammil khiyat, sampai onta masuk lubang jarum. Sampai kapan itu onta bisa masuk lubang jarum? Lalat aja nggak bisa, apalagi onta. Artinya selamanya mereka tidak bakal bisa masuk neraka, masuk surga. Thamaniyatun minhum takfihimud dubailah wa arba'atun lam ahfad ma qala Syu'bah fihim. 8 di antara mereka cukuplah bagi mereka neraka, dan 4 masih ada lanjutan riwayatnya di dalam riwayat yang berikutnya, tapi ini riwayat kisahnya lain lagi ini. Kita tadi habis waktunya mensyarah fakrah yang pertama, baris yang pertama tentang Ammar. Yang ini adalah kisah 12 orang munafik. Ini adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari perang Tabuk, dan ketika berada di Al-Aqabah ada beberapa orang, 12 orang datang mutalassimin, datang dalam keadaan memakai sorban, mukanya tertutup dengan kain sorban sehingga tidak dikenali. Mereka 12 orang ini datang berpura-pura baik, berpura-pura bakal mengawal Rasulullah, tetapi Allah memberitahu Rasulullah bahwa mereka ini berniat jahat, bakal membunuh. Maka Rasulullah merintahkan Hudzaifah ibn al-Yaman mengusir mereka, dan kemudian mereka pun merasa bahwa aksi mereka, makar mereka tercium oleh Rasulullah. Mereka melarikan diri. Rasulullah bertanya kepada Hudzaifah, kamu kenali mereka wahai Hudzaifah? Saya enggak kenal satupun ya Rasulullah. Mereka semuanya mutalassimin, mereka semuanya memakai penutup wajah, ditutup wajahnya dengan sorban mereka. Kamu kenal mereka wahai Hudzaifah? Tidak, satupun tidak ada yang saya kenal ya Rasulullah. Kamu kenal mereka? Enggak ada satupun ya Rasulullah. Sampai 3 kali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak, niscaya kamu akan kenali mereka satu persatu esok harinya. Maka dari situ para sahabat menjadikan Hudzaifah ibn al-Yaman, kalau ingin mengetahui ini orang munafik atau tidak, tanyanya kepada Hudzaifah ibn al-Yaman, karena ini rahasia. Kalau disebutkan namanya satu persatu di kalangan umum juga madarat. Bisa jadi anaknya ada yang baik, orang tuanya ada yang baik, keluarganya enggak terima, dan dia juga enggak terima, biasa jadi. Maka Hudzaifah terutama akan terancam. Maka dirahasiakan. Sampai-sampai di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tanya kepada Hudzaifah, Umar bin Khattab tanya kepada Hudzaifah, apakah di antara para menteriku, para pegawaiku ini ada yang tercatat dalam barisan munafiqun? Kata Hudzaifah bin al-Yaman, "Na'am, iya ada. Tapi saya tidak akan menyebut namanya dan saya tidak akan memberitahu siapapun selain engkau." Tanpa diberitahu namanya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung memecat salah satu pegawainya. Karena munafik itu tercium dari tingkah lakunya. Dari bahasanya, dari tingkah lakunya, itu akan tercium. Maka Umar bin Khattab tanya kepada Hudzaifah tanpa diberitahu namanya oleh Hudzaifah, resikonya berat. Maka tanpa diberitahu, dia pun langsung memecat salah satu pegawainya tanpa disebut. Bahkan Al-Imam At-Tibi dalam Syarhul Mishkah, beliau mengatakan, saya mendapati ada beberapa nama-nama mereka ini yang disebut, tetapi saya melihat juga ada perselisihan. Ada sebagian perselisihan di kalangan para ulama. Maka kata beliau, saya tidak mau menjerumuskan diri saya dalam hal-hal yang tidak ada gunanya dan tidak ada manfaatnya. Enggak ada gunanya perlunya kenalan dengan orang munafik. Enggak ada perlunya. Maka kata beliau, saya enggak mau menjerumuskan. Mending selesai gitu aja. Sehingga beliau pun tidak mau menyebutkan nama-nama mereka. Lebih aman kita tidak tahu. Karena resiko, apalagi di zaman sekarang ada IT, ada macam-macam. Naam. Ini kisah tentang yang kedua tadi. Pertama Siffin, kedua apa?
masalah Al-Aqabah, sepulangnya Rasulullah, 12 orang munafik yang menyusup di tengah-tengah para sahabat dan bukan dari sahabat. Perbedaan bahasa, ingat, gafi ashabi bukan min ashabi. 12 orang di komunitas sahabatku menyusup, bukan min ashabi, dari sahabatku. La, sahabat semuanya adil, sahabat semuanya radhiyallahu anhum wa radu'an. Na'am, barakallahu fikum, wallahu alam bissawab. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.